Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang wanita yang biasa dipanggil Mbok Randa. Dia hidup seorang diri. Sampai suatu hari, ia menemukan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Cakatarup. Singkat cerita, Cakatarup yang setiap hari membantu ibunya di sawah, tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Banyak perempuan di desanya yang ingin menjadi istrinya. Namun, semuanya ia tolak, dikarenakan ia tidak tertarik pada mereka. Setiap hari Mbok Randa menyuruh Cakatarup untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Sampai suatu ketika, Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Cakatarup sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Cakatarup sering melamun. Sesampainya sawah yang biasa ia kerjakan menjadi terbengkalai. Suatu hari, Cakatarup berjalan pergi ke hutan. Pohon demi pohon ia lewati tanpa ada arah yang jelas. Kemudian, ia menemukan sebuah telaga. Cakatarup kaget. Secara tidak sengaja, ia melihat 7 perempuan yang sangat cantik dan anggun sedang mandi di telaga itu. Setelah mendekat, ia semakin terkejut karena ternyata 7 perempuan itu adalah seorang bidadari. Terpikat dengan 7 bidadari itu, Cakatarup mencuri satu buah selendang milik salah satu bidadari tersebut. Setelah para bidadari itu selesai mandi, mereka pun bersiap-siap untuk kembali ke kahyangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari panik. Ia tidak dapat menemukan selendangnya. Keenam bidadari lainnya turut membantu mencari selendang tersebut. Namun sayangnya, hingga senja datang, selendang itu tak ditemukan juga. Sehingga bidadari itu pun ditinggalkan seorang diri oleh bidadari lainnya yang kembali ke kahyangan. Ia sedih dan menangis di tepi telaga. Kemudian Cakatarup datang menghampirinya, lalu berpura-pura menolong sang bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Cakatarup kembali bersemangat. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsih. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan berpesan kepada Cakatarup untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia sah menjadi istrinya. Kebiasaan yang dilakukan Nawang Wulan itu yaitu ia dapat memasak banyak nasi dengan cara menutup beberapa beras ke dalam sebuah panci dengan ajaibnya. Setelah mereka menikah, Cakatarup sangat penasaran apa sih rahasia Nawang Wulan itu. Namun, bukannya bertanya langsung kepada Nawang Wulan, Cakatarup langsung membuka dan melihat panci yang sudah dijadikan istrinya itu untuk memasak nasi. Cakatarup bingung. Ia hanya melihat beberapa butir beras tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Cakatarup, Nawang Wulan kehilangan keajaibannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampik beras untuk dimakan menjadi nasi seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padi terus berkurang, sewaktu-waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya. Terkejut Nawang Wulan melihat selendang tersebut berada di antara tumpukan padi di lumbung gabah yang ternyata disembunyikan oleh suaminya sendiri, yaitu Cakatarup. Nawang Wulan pun merasa sangat marah, kecewa, dan sekaligus sedih kepada Cakatarup. Sampai akhirnya Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Cakatarup pun akhirnya meminta maaf
memohon kepada istrinya agar tidak kembali ke Kahyangan. Namun Nawang Wulan sudah membulatkan tekadnya. Hingga akhirnya ia kembali ke Kahyangan dan meninggalkan sebuah syarat kepada Cakatarup, yaitu ia akan tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya Nawangsih. Dengan catatan, Cakatarup harus membawa Nawangsih ke tepi telaga. Dan ketika Nawang Wulan dan Nawangsih bertemu, Cakatarup tidak boleh berada di dekat mereka maupun telaga itu. Cakatarup menahan kesedihannya. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Cakatarup menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Cakatarup hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik sampai putrinya itu tumbuh besar nanti. Pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng Cakatarup ini adalah jangan mengecewakan orang lain, apalagi sampai membohonginya dan mengingkari janji yang telah dibuat. Jadilah pribadi yang baik, jujur, serta bertanggung jawab atas omongan sendiri.